Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'da. Sahabat-sahabat Air News dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, dilancarkan dan dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin. Sahabat Air, alhamdulillahirrabbilalamin, satu persatu para muhibin Pak Alawi mulai menyadari bahwa mereka salah mencintai, mulai menyadari bahwa mereka salah memuliakan orang, mulai menyadari bahwa yang mereka cintai, mereka muliakan, ternyata bukanlah dzurriyyah Rasulullah. Jadi menarik menurut saya. Karena apa? Karena orang-orang yang dulunya cinta buta, ya, akhirnya tergugah. Karena apa? Orang tuh kalau udah cinta buta, akal sehat dan hatinya itu sudah nggak normal lagi, sudah nggak waras lagi, gitu loh. Nggak normal lagi. Makanya ketika mereka sudah mulai menyadari, mereka mulai kesampingkan dulu rasa cinta, rasa mahabbah. Terlebih dulu gunakan akal sehat dan hati nurani untuk menyelidiki, untuk mencari kebenaran. Benarkah mereka itu adalah dzurriyyah Rasulullah? Kalau dulu silahkan kalian cinta buta. Kalau dulu silahkan kalian menggunakan rumus suudon. Silahkan. Akan tapi sekarang sudah muncul seseorang yang sudah meneliti nasabnya, baik melalui jalur nasab maupun dengan tes DNA. Itu yang pertama. Yang kedua, para Habib-Habib yang dulu pernah menyatakan dalam diri kami mengalir darah Rasulullah, dan ketika ada orang yang mengaku Habib, maka akan diakui sebagai Habib kalau dia mau tes DNA. Tapi ternyata begitu sekarang ditantang balik tes DNA, mereka pada nggak berani. Itu berarti ciri-ciri bahwa mereka bukanlah seorang Habib keturunan Rasulullah, bukanlah seorang dzurriyyah Rasulullah. Karena memang dari dulu dzurriyyah Rasulullah nggak ada yang namanya Habib tuh. Titel Habib tuh nggak ada. Sayyid sama Syarif, gitu loh. Mereka menggunakan titel Habib, tapi kalau yang perempuan menggunakan Syarifah, ya kan sudah lucu ini. Kalau Habib sebenarnya kan ceweknya juga Habibah tuh, yang perempuan tuh. Kalau Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah, gitu. Sayyidah Fatimah lah, semacam itu. Dan ini berita yang sangat-sangat membuat ibaratnya itu makin menangis lah mereka yang para pengasuh nasab tuh makin menangis. Karena apa? Semakin mereka tidak diakui di bumi pertiwi ini, maka akan semakin tersempitlah mereka, akan terpojoklah mereka, dan mereka tidak akan diakui lagi di Nusantara ini. Sudah payah sudah. Karena hanya di Indonesia mereka dimuliakan. Lihat di Malaysia tuh ditentang mereka. Sudah ditentang. Pemerintah juga tinggal diam. Di Indonesia inilah masih banyak, ibaratnya masih orang tuh masih menghargai. Pemerintah juga masih menghormati. Bahkan ada akses ke pemerintahan itu. Itulah. Ya. Itu di Indonesia sebenarnya sangat enak sekali. Tapi mereka makin dikasih hati makin lunja. Pribumi Indonesia ini darahnya darah para pejuang, bos. Bukan darah orang-orang macam kalian, pengecut. Darah para pejuang. Jadi ketika kalian sudah keterlaluan, ya pasti kami ngelawan. Tapi kami mencintai Rasulullah. Makanya kami akan menentang kalian yang mengatakan dzurriyyah Rasulullah. Akan tapi akhlak kalian tidak mencerminkan akhlak seorang Rasulullah. Oke, kita simak videonya. Semoga ini bisa memberikan gambaran, memberikan penerang dari kepada para muhibin-muhibin yang sekarang masih cinta buta kepada para Habib. Semoga ini bisa menjadikan contoh buat kalian semua. Jadi di sini saya ingin menceritakan Kiai sejarah bagaimana saya ini bisa menentukan pilihan dalam polemik ini. Awal mulanya niku ngeten Kiai. Saya buka-buka TikTok, media sosial ya. Di situ ada teman-teman yang membahas tentang Wali Songo. Nah, kebetulan saya memiliki anak yang mana istri saya itu di kampungnya itu masyhur sebagai keturunan Sunan Giri. Ya. Nah, saya sebagai bapak kepada anak saya ingin mulai mencatat supaya apa? Anak saya ini tidak kebingungan nanti mencari leluhurnya begitu. Kemudian ada informasi dari pihak keluarga yang setiap tahunnya itu diholi, seringkali disebutkan silsilah kiai-kiai dari istri saya leluhurnya
Kemudian saya ada yang janggal gitu. Ini kok ada yang kurang begitu Kiai. Kemudian saya coba teliti. Nah, di TikTok itu teman-teman sedang membahas tentang Wali Songo yang diba'alawikan gitu Kiai. Loh. Sebentar. Ini kayaknya menarik ini. Akhirnya saya ikuti pelan-pelan. Yang ujung-ujungnya ada informasi tentang kajiannya Kiai Imad, ngoten. Padahal bapak saya itu Kiai ya, menanyakan perihal polemik ini jauh-jauh hari beberapa bulan sebelumnya, tapi saya tidak mau menjawab, saya takut gitu Kiai. Tidak bisa memberikan jawaban kepada bapak saya karena saya tidak paham tentang ilmu nasab. Perlahan-lahan saya pelajari, saya ikuti setiap hari TikTok itu. Kemudian saya cari sumber dari pihak lawan, dari pihak Ba'alawi. Keterangannya bagaimana? Bantahan-bantahan terhadap argumentasi yang telah dikaji Kiai Imad. Saya coba pikir Kiai. Selama kurang lebih 2 minggu, 2 pekan, kurang lebih ya, kalau saya salah, itu saya tidak tidur malam. Ya. Yang biasanya saya tidur jam 11 malam, ya itu saya habiskan untuk benar-benar belajar, mencari informasi tentang kebenaran ini. Kemudian saya cek di literatur yang disampaikan Kiai Imad itu di kitab apa, saya coba cari apakah benar seperti itu. Apakah cuman Kiai Imad ini cari panggung, cari ketenaran begitu Kiai. Saya cari, wah paling ini cuman sebentar aja habis itu reda gitu kan. Saya coba pelajari, saya pelajari dikit-dikit dari kitab ini. Iya ya, kok Ubaidillah nggak ada ya? Gitu. Saya itu bingung. Ini kan saya dari kecil ngaji ke Habib. Saya ziarah ke hall Gresik, saya datangi hall Tanggul, saya datangi ketika lewat wilayah itu, saya hadir ziarah ke makam-makam mereka gitu. Hall Solo yang Banyuwangi ke Solo itu jaraknya jauh, dilakoni Kiai. Saking cintanya kepada mereka. Yang dihadiri 800 juta yang hadir 800 juta orang. Ya Allah. 800 juta. Ini kok sinten sing sanjeng niku Kiai. Kok ngawur sekali nih. Wong jumlah rakyat Indonesia aja tidak sampai segitu. Ya Allah. Habib Muhammad Al-Habsyi. Nggih. Ya salam. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang mengatakan seperti itu, Bang? Tertulis di sini resmi kan. Ya Allah. Kenapa saya ini bodoh sekali Kiai dulu ini ya? Ya sebenarnya enggak bodoh, cuma ya belum saatnya. Belum saatnya. Sampai foto-foto beliau itu saya pasang semua Kiai, dari beliau dari Gresik itu ada, dari mana yang di Tanggul itu ada, yang kemudian dari Jeddah, terus dari Hadromaut itu ada Kiai. Saya turunkan satu persatu Kiai. Alhamdulillah. Tapi tidak langsung Kiai. Yang saya anggap memang ini luput gitu Kiai. Saya ambil satu dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya sementara ini saya turunkan dulu jenengan gitu Kiai. Okay. Ya, yang dari Pekalongan itu saya turunkan dulu Kiai. Mohon maaf ya, Beb. Ini karena ada masalah jenengan ya. Nah, saya turunkan dulu jenengan. Saya ngomong sendiri kayak orang edan itu Kiai. Ya Allah, ada Kiai. Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah. Ini tahun 2023 ya Allah. Ini teman-teman ya Allah, ini teman-teman ini datanya terus mengatakan 800 juta, sedangkan warga Indonesia jumlahnya tidak sampai 280 maksimal ya, 280 juta. Nah, ini kan kadang-kadang kan ini namanya pembelokan sejarah atau framing media, merubah sejarah, menyampaikan sejarah dengan palsuan. Jadi saya lanjutkan Kiai karena niat saya itu untuk anak saya kan Kiai. Masya Allah diberikan hidayah lewat jalurnya Kiai Imad, panjenengan, ulama-ulama yang lain. Hanya wasilah saja. Yes, betul, wasilah perantara. Tapi tetap saya ambil Kiai, saya lihat beneran data-data yang jenengan sampaikan, Kiai Imad sampaikan. Tenan apa enggak sih? Nah, saya yang bodoh, yang tidak bisa baca kitab aja mau belajar Kiai. Apalagi Kiai-Kiai yang sudah ngaji bertahun-tahun harus bertekuk lutut di hadapan mereka. Harus meniru jenengan. Ya sepuh pengasuh pondok pesantren. Jangan takut kalian, suarakan kalau memang benar itu suarakan. Kalau sampean diam, kenapa sampean diam sedangkan sampean mengetahui nang kitabe koyo ngene tapi sampean kok menengae? Katimul ilmi malunun. Orang yang mengumpetno, menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Apalagi kemarin Kiai, saya itu kan sempat melihat perdebatan di TikTok itu Kang Rumel membela Bani itu sangat getol banget. Yang kami ini ingin mencari kebenaran. Kang Rumel, tunjukkan kebenaran itu memang ada. Disuruh main ke rumah Kiai. Sedangkan kitab-kitab ini kan bisa kita dapatkan di PDF di Gramedia, di toko-toko kita kan bisa dengan mudah. Kalau memang ini benar, tinggal dibaca. Oh iya, ya udah. Zamannya sudah terbuka. Saya taslim nanti, saya pasang lagi foto-foto itu. Saya itu beneran. Tapi kenapa kok diumpetin? Ada apa? Kemudian yang saya pikir-pikir juga, kalau memang Kiai Imad itu kalian anggap salah, ya laporkan. Iya kan? Ada negara ini negara hukum, iya toh. Terus kenapa nggak lapor-lapor?
Ada apa gerangan? Saya kan mikir sebagai seorang muhibbin gitu kan, mencintai para habib, bahkan saya itu menghafal Wirdu Sakran itu hafal luar kepala. Saya malah nggak hafal gitu. Kalah saya. Kalah. Allahumma inni istatu bidarbillah dulu, masya Allah kufruhu la ilaha illallah ila akhir. Terus ini gimana saya ini sudah menghafal begitu banyak wirid, kemudian mereka terputus nasabnya. Oke, kemudian saya menjadi seorang bijak ini. Wah, yang memang baik ya baik gitu kan. Awalnya begitu ya. Yang ceramah meledak-ledak seperti oknum-oknum itu, yang nggak usah diolok ya awalnya begitu. Kok lama-kelamaan melihat ceramah-ceramah mereka yang sudah lama sebelum ada polemik, diunggah lagi, dibongkar. Saya pikir-pikir, kok ini ya? Kok begini? Bahkan ada kalimat sampai saya simpen di HP saya bahwasanya ada oknum Habib yang mengatakan telapak kaki Habib itu lebih mulia daripada kepala Habib yang narkoba yang maksiat itu lebih mulia sampai begitu mulia ya Allah daripada kepala kiai yang bersorban. Ini gimana kok teman-teman mereka diem-diem baik, apa kira-kira dianggap benar oleh mereka gitu kan. Ternyata nggak cuma satu, ada lagi, saya simpan itu videonya. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Itu Kiai. Jadi saya pikir-pikir ketika saya harus tetap menjadi seorang muhibbin itu, masa kayak begini saya ini dikasih akal pikiran. Kalian yang muhibbin sampai sekarang, coba dibuka. Pikirannya dibuka, kitabnya dibuka. Ya, jangan takut-takut, karena saya dulu takut kualat ya. Takut kualat, dokter sudah kadang lama, nancep nang jeruk dojo. Takut kualat, takut dapat syafaat. Ya Allah, 2 minggu ya, saya tidak tidur. Ketika ada istri hadir ingin ngobrol hati-hati, bentar, kita tolong yang saya masih mau belajar dulu, jangan diganggu. Sampai seperti itu ya. Hanya untuk saya ingin membela ya, Alawi saya ingin bela. Ya Imat itu saya ingin bantah argumentasinya. Nggak mampu saya. Itu loh ceritanya. Kemudian setiap hari itu setiap hari saya dapatkan argumentasi yang menguatkan saya. Yang pertama, mengenai data literasi tidak bisa dibuktikan oleh kalangan mereka. Kemudian yang kedua, informasi tentang sejarah ya. Kenapa zaman dulu itu nggak ada pahlawan-pahlawan dari kalangan mereka? Itu loh. Apalagi ada namanya Mufti Usman bin Yahya. Informasi itu. Dan itu kan jelas ada kitabnya bahwasanya melawan Belanda. Bermasalah. Ada orang-orang yang mengatakan itu doruren itu loh doruren. Ditakutkan akan adanya kerusakan yang lebih parah. Argumentasi mereka begitu. Berarti gimana mereka ini cara berpikirnya? Mereka pemerintah yang sah Kiai. Belanda itu. Pemerintah yang sah versi Belanda. Gitu. Dari sisi situ, literatur yang pertama, yang kedua sejarah. Terus ajarannya yang mengatakan bahwasanya Habib satu, belajar kepada Habib satu itu sama dengan belajar kepada 70 kiai. Padahal kalau kita tahu kiai-kiai itu sambung nasabnya kepada para wali songo terutama itu. Nah, gimana kalian menganggap bahwasanya 70 orang kiai itu dianggap bukan siapa-siapa? Ulama-ulama yang ada di Indonesia itu hampir 90% itu ada sir Rasulullah yang saya ketahui itu. Kemudian sejarah, tambah lagi masalah biologi, ilmu pengetahuan. Loh. Saya pikir dari perdebatan referensi ini, mungkin saja ada yang keliru kan. Siapa tahu nanti di tes DNA jalurnya ada yang jelas gitu. Ternyata melenceng jauh. Saya juga, aduh, gimana ini guys? Pusing juga saya. Karena banyak yang menolaknya itu, padahal itu catatan Tuhan. Sama dengan nomor rangka mesin. Betul. Kalau ini nomor surat STNK BPKB ini, nomor rangka mesinnya itu DNA itu. Tiap orang punya data. Betul. DNA masing-masing. Ada STNK, ada BPKB, ada nomor mesinnya. Ya Allah. Terus saya mikir, kenapa harus saya dulu, ya Allah? Kenapa jangan pilih saya di antara teman-teman di kampung saya untuk mengetahui hal ini duluan? Sedangkan saya ngobrol sama teman-teman kampung, tidak mengerti masalah ini. Memang harus disampaikan lewat dari saya untuk teman-teman yang di kampung saya gitu. Nah, alhamdulillah dari informasi ini saya ditunjukkan jalur-jalur nasab saya yang saya tidak ketahui dulu. Yang saya tahunya saya, bapak, mbah, akhirnya kebuka dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada keluarga ngantar undangan, terus kita kumpul bareng bapak saya, kumpul keluarga yang dulu sudah pisah, terus dikasih catatan silsilah. Loh, kaget saya. Akhirnya kita bisa ketemu sama keluarga-keluarga yang lama jauh, bisa berkumpul kembali. Gitu. Bahkan sampai ada yang ketemu di dalam catatan piring. Piring itu ada stempelnya dan ada tahunnya. Gitu.
Wah itu, dan keluarga saya tidak ada yang tahu. Ketika saya silaturahmi ke keluarga di daerah Jember sana, saya tanyakan, bapaknya ini siapa? Coba yang ke istrinya, coba cari piring itu kayak ada nama, diambil piringnya guys. Ada nama itu, tahunnya ada. Loh. Ketawa semua keluarga ini. Barokah, benar-benar barokah. Ketika kita berani menyuarakan kebenaran, Allah akan memberi. Bonus itu tadi ini bonus guys. Ketika kita mengetahui leluhur kita yang kita nggak tahu sama sekali, dibuka semua jalannya. Itulah sedikit kisah saya, guys. Kemudian saya itu benar-benar heran kepada mereka yang masih kekeh menjadi seorang yang bahasanya muhibin, guys. Muhibin. Kira-kira kalian ini belajar apa enggak gitu loh. Saya yang enggak bisa baca kitab, enggak pernah ngaji bertahun-tahun, mau belajar, mau membaca, melihat. Masa ya kan kalian sudah bisa baca Quran kan? Ya sedikit-sedikit nama Ubaidillah kan bisa. Ain, ba, dal. Lah. Tergantung kemauan aja. Kalau males ada di zona nyaman, wes ngene wae lah wes. Ini menikmati kebodohannya. Masyaallah. Karena harus nyaman bodoh wis wis. Begitu. Gampang menyerah dengan keadaan. Jadi dengan menyampaikan apa adanya seperti ini sangat berharga bagi kawan-kawan yang lain yang belum disadarkan. Insya Allah nanti lama-kelamaan beliau saudara-saudara kita yang masih berada di zona nyaman dengan kebodohan itu akan bangkit untuk menyadari kesalahan dan mengikuti ulama-ulama kiai-kiai setempat. Ya, mungkin kiai-kiai yang lebih ya alim, yang lebih alama dan lebih bijaksana, yang normal-normal saja lah. Ajaran-ajaran yang normal, yang menghormati orang tua, sesama, hablum minallahnya, hablum minannasnya, semua baik. Jadi nggak sampai terbebani dengan doktrin-doktrin, ajaran-ajaran khurafat, ajaran-ajaran yang dibungkus dengan alasan karomat, dengan ancaman-ancaman kuala, dapat syafaat, karena berani dengan duriat, berani dengan pahlawi, berarti berkhianat dan lain sebagainya. Nggak usah dipercaya lagi hal seperti itu. Itu bukan ajaran dari agama dan tidak termasuk rukun iman. Nggak ada rukun iman yang ketujuh. Harus percaya Habib itu pahlawi itu berkhianat, nggak ada. Kalau Kiai pernah jadi muhibin apa enggak? Insya Allah sejak kecil nggak pernah. Ya Allah. Ya muhibin ulama warasatul anbiya. Enak Kiai kalau jenengan enggak pernah jadi muhibin. Kalau saya ini kan pusing dulu gitu. 2 minggu pusing, tidak tidur malam-malam. Itu program untuk restart komputer atau aplikasi HP kan jenengan. Proses lagi. Processing kan wait, nah tunggu dulu nggak boleh beraktivitas. Jenengan masih menunggu informasi, masukkan informasi baru. Di ibarat restart. Terus saya yang heran juga, mereka kalau nggak suka ada oknum dari pihak kita gitu, dipersekusi Kiai, geruduk-geruduk gitu. Padahal jelas Kiai, datanya jelas. Bos, ini loh bos, bacaan, kok ngamuk-ngamuk. Okol, bukan akal. Digunakan yang dikedepankan. Terus mereka kok nggak maju di depan, mengandalkan orang-orang kita gitu loh, saudara-saudara kita. Jadi kita mau melawan, dulu di dewe ya. Aduh dong Bang, saya itu sangat membela korban 6 santrinya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Saya yang paling bela. Kasihan, nggak tahu apa-apa dikorbankan. Ya Allah. Saya kan sampai bilang, kalau pemimpin kesatria itu lebih baik saya mati dulu daripada pengikut saya mati. Gitu loh, perang tanding. Saya mati, langkai dulu mayat saya. Ini namanya pemimpin yang sejati kan itu. Jangan aja mati habis aman loh. Nah itu bukan sifat kesatria. Terus yang saya herankan juga dari pihak mereka itu kok mencari-cari kekurangannya Kiai Imad. Kiai Imad yang katanya pernah nyalon bupati, terus Kiai Imad yang katanya ditolak Syarifah, terus Kiai Imad yang pernah macam-macam anak zina. Ya salam. Itu di framing loh Kiai. Ketika kita debat di TikTok itu, argumentasi di TikTok, mereka mengatakan yang tidak percaya Habib. Terus kita setel, ternyata bukan Habib kalimat beliau. Iya. Kalau itu dia kan benar Kiai. Iya kan Kiai. Mereka mengaku siapa yang tidak percaya kepada Habib. Itu ada 3 permasalahan. Kalau enggak anak zina, terus kumpul. Ya Allah. Saya juga puluhan kali anak zina jelas untuk aneh sembarangan. Intimidasi juga ya. Bapak saya itu jelas. Ibu saya jelas. Itu anak zina. Tuduhan itu balik lagi ke sampean. Sebab akibat kembali melempar akan kembali dilempar. Ya kadang-kadang ini lagus nih. Jadi kalau kita berbicara seperti ini bagian dari provokasi, bukan. Ini bagian daripada menunjukkan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Tahadus bin nikmah yang jenengan ceritakan tadi itu karena jenengan alhamdulillah sudah mendapatkan kenikmatan oleh Allah sehingga beragama ini tidak terbelenggu ya. Tidak merasa diperberat dengan doktrin-doktrin yang halu ya. Dulu ya awal-awal saya untuk mencari kebenaran itu pakai akun lain Kiai. Akun lain yang tidak menampakkan wajah saya. Sekarang karena sudah mantap, sudah ini wajah saya mau apa? Mau nyontok saya, mukul saya. Pukulan gitu loh. Sudah, kalau memang sudah tercatat benernya kayak gimana, sudah rela Kiai. Kita sudah siap ngoten. Jadi sekarang la tahzan inna Allah ma'ana. Enggak ada yang kita takuti lagi. Kebenaran itu tetap qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang akan melawan kebenaran itu dia akan runtuh dengan sendirinya. Hukum alam, kita kembalikan sekarang ini sunatullah itu hukum alam, hukum
Allah sunnatullah yang berbicara, yang bertindak. Jadi mohon ini ditiru, beliau Gus Abdurrahman dari Banyuwangi ini ditiru semuanya. Kiai juga yang masih muhibin. Jangan menyerang saya, seranglah saya dengan data, nggak apa-apa saya terima. Kita buka ke data ini, sampai harus nggak bisa jawab kok. Data sih tulisan Latin, bukan tulisan Arab ya. Bisa dibaca semua orang. Hal Habib Ali tahun 2022, kan data ini ditulis 2023, tapi 2022. Halnya Habib Ali, 800 juta orang yang hadir. Ya Allah. Gitu. Yang pikir bareng. Nah, jangan percaya berarti akal sehat dan jangan taruh di bawah. Tidak digunakan afalat akilun, afalat tafakkarun, fa'tabiru ya ulil absor, dan seterusnya. Sama dengan sumum bukmun umum faum layak kilun, sumum bukmun umum faum layak jiun. Buktinya ini yang nulis ini justru malah Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Tapi pasti ada campur tangan dari panitia. pasti. Ini sudah kami protes kawan-kawan kami yang ada di sana. Tapi sudah kadang diedarkan dicetak seperti ini. 800 juta. Ka'bah Mekah kalah. Makamnya Rasulullah kalah. Ya salam. Ya, hal seperti ini kan ayo kita berpikir sederhana saja. Itu kitab Al-Istizadah kayaknya. Al-Istizadah ketiga. Nah, itu kedatangan mereka ke Indonesia terekam semua. Jadi sebelum tahun 1942 kedatangan Jepang itu mereka gegeran dengan sesama mereka sendiri, tapi pisah antara Pahlawi dengan Al-Irsyad. Terekam semua. Ini yang sekarang tujuh dari Mufti Hadramaut. Ada yang mengatakan tujuh dari pihak perempuan. Yani Habib, tapi banyak menukil khol. Ini ada catatan kalian datang ke Indonesia itu ada di sini. Oh, saya pernah lihat itu di YouTube-nya Gus Jazuli kayaknya. Itu benar-benar menceritakan kedatangan mereka lewat data ini. Nanti bukan karangan saya. Jadi kalau misalkan disalahkan, ya salahkan. Itu dengan semua. Mereka kok sampai 350 tahun dijajah itu berapa gitu. Halaman 75. Tujuan mereka datang ke Indonesia dan Filipina, Malaysia itu untuk apa? Mencetak ulama dan kiai-kiai. Baca. Amma awamilul hijrati. Adapun tujuan utama hijrah pindah dari Hadramaut ke Nusantara itu bahwa yang paling penting adalah baiku ma'isyati Hadramaut, sempitnya lapangan kerja perekonomian yang ada di Hadramaut. Ada guys. Sampean ya Allah bacaan makanya ojo mantuk-mantuk tok karo mereka itu. Ayo digunakan akal pikiran kita. Datuk, saya tidak makan uang Anda. Saya datang ke Nusantara untuk mencetak kiai dan ulama. Iya benar, kiai dan ulama yang pro Anda. Yang pro Habib Salam itu. Yang mau diatur-atur versi mereka. Ini Al-Istizadah. Habib Taufik kan? Kamu bawa apa? Gelas 1 kilo itu kan? Datang tidak merampas harta Anda. Datang dengan datuk saya untuk mencetak ulama di Indonesia ini. Saya lihat di YouTube itu kayak pimpinan dari Pasuruan itu bilang kiai yang dari Pacet itu kayak. Oh, nggih Pak Asep. Nggih kok gitu. Dia orang Siwan Kerto, bisa dari sini ya 2 kilo ya. 2 kilo. Pondok pesantren punyanya Pak Asep, tapi yang Pacet itu yang terbesar. Akhirnya meluang. Ya kita kan bisa membedakan ya. Harus ada paling enggak saling menghormati kan bagus ya. Merendahkan orang di muka umum. Misalkan dengan saya rendahkan di muka umum bagaimana rasanya? Tapi hebatnya Kiai Asep ya. Udah, santai. Justru Muhyiddin Kiai Asep yang marah gitu kan. Itu anaknya pendiri NU. Allah. Halim Abdul Halim itu bersama namanya Abdurrahman Halim. Halim itu sering dampingi Bayi Bapak Sepuh. Sama berjasa mendirikan Nahdlatul Ulama. Terus di framing ya pokoknya heran saya ya. Kenapa individunya Kiai Imad yang diurusi gitu. Nanti nyerang saya udah serang udah balik. Individu saya anak zina. Cuma goblok, yang lain sudah matangnya SPP. Jadi closing statement-nya adalah bahwa ini beliau menceritakan apa adanya, tidak permintaan saya, tapi dari takadus bin nikmahnya beliau Gus Abdurrahman Halim dari Banyuwangi. Subhanallah, sebagai contoh para muhibin semua, baik yang berasal dari kalangan kiai ataupun santri ataupun dari kalangan priai semuanya. Ayo bangkit bersama, sadarlah bahwa doktrin-doktrin para habaib Alawi itu tidak masuk di akal sehat kita, tidak sesuai, ada sesuai tapi tidak banyak. Yang paling banyak itu adalah tidak sesuai dengan ajaran agama kita, yang normal. Agama kita yang suci dan murni ini tidak ada yang ditakuti oleh mereka. Quran saja tidak ditakuti, hadis saja bisa dirubah. Sudah ada jelas manita'a ila ghairi abihi wa ya'lamu annahu ghairu abihi wal jannatu alaihi haram. Jelas, tapi aku pernah Kanjeng Nabi. Bahkan makam-makam tua itu bapakku, itu buyutku tak ubah semua dari buyutku kabeh. Bayangkan, pikir bareng. Jadi tidak hanya beliau Gus Abdurrahman Halim saja. Di sana alhamdulillah sudah banyak. Cuma pas di studio kami ini kami kedatangan beliau yang agung, datang ke tempat kita ini untuk menyampaikan apa adanya kepada panjenengan semua.
Semoga ini buat pelajaran bagi saya juga. Alhamdulillah, walaupun saya sejak kecil tidak pernah jadi mukimin KKIP, tapi lebih hebat beliau, ya, lebih daripada saya. Karena beliau mendapat cobaan yang besar, proses restarting itu tadi. Pusing Kiai, Iya. pusing sekali. Proses untuk merestart keyakinan. Iya. Keyakinan sudah tertancap dalam memori lama itu sulit dirubah. Ada orang yang menghina Habib Rizik, Habib Bahar, nggak terima saya Kiai. Sekarang kok ternyata kayak gini. Memang sekilas ya terlihat sekarang terbuka ini, terbuka. Oh, ternyata kayak gitu ya. Ini lagi Kiai, terakhir ini Kiai. Saya dulu waktu pernah ngaji di Malang, ada ustadz kami yang mijitin gurunya, menanyakan perihal tentang Gus Dur. Ustadz, Gus Dur itu wali apa bukan? Si Habib ini menjawab, ente jangan bilang siapa-siapa, wali syaitan. Disampaikan kepada saya muridnya, saya berani bertanggung jawab, hak demi Allah. Dan terekam di memori saya, setiap saya main ke rumah kawan yang ada fotonya Gus Dur, saya sudah prasangka jelek kepada mereka. Dan Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya. Menanamkan memori keburukan, kefasidan, kerusakan. Sama dengan Wakil Presiden Indonesia. Ya, babi misalnya. Ya, aduh, ya Allah. Babi anjing. Semua binatang keluar semua ya. Apakah ini ajaran Islam? Tidak. Demikian pertemuan kita yang berunsur testimoni juga ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga hidayah Allah menyertai kita bersama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika panjenengan semua yang masih menjadi muhibbin belum sadar, bukan karena saya, bukan karena Gus Abdurrahman Khalim saja yang menyadarkan panjenengan, tapi Allah. Hidayah itu milik Allah. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.